Ada gunung dan air di sini. Semoga hidupmu bahagia di sana. Kili, kau binatang tak berperasaan. Aku tak akan membiarkanmu berhasil. Aku bisa bergerak. Aku bisa melakukannya. Berkah masa depanmu akan kunikmati untukmu. Suamiku, hati-hati. Suamiku, tolong aku. Aku sudah berusaha sekuat tenaga. Dia tidak mati. Jangan khawatir. Aku akan menemukan cucumu yang hilang. Kenapa aku tidak melihat siapapun? Ada suara di sana. Ayo pergi. Aku ingat. Aku bukan yatim piatu. Aku adalah pewaris keluarga Yun. Tunggu apa lagi? Kubur dia cepat. Dokter, bagaimana keadaan mereka? Tanda-tanda vital mereka stabil. Ibu ini memiliki terlalu banyak luka. Dia butuh istirahat beberapa hari. Tapi anak yang kau bawa, Tuli. Tuli. Dokter, kau harus melakukan yang terbaik. Kau harus menggunakan obat dan peralatan termahal. 1 bulan kemudian. Yui, maafkan ibu. Ini semua salah ibu karena tidak melindungimu. Yunwei, kau koma selama sebulan dan baru saja bangun. Jangan terlalu bersemangat. Dokter bilang, ada kemungkinan besar pendengaran Yui bisa pulih sepenuhnya. Terima kasih. Jika bukan karenamu, aku mungkin sudah mati di sana. Ada sesuatu yang mungkin agak aneh. Tapi aku harus memberitahumu. Sebenarnya, kau adalah pewaris keluarga Yun. Kau tahu semuanya? Ingatan tentang aku yang diperdagangkan saat kecil. Berkat Kili, aku ingat semuanya. Aku ingat semuanya sekarang. Tuan Su, Kilai dan Shangli sedang merencanakan perjamuan di Hotel Kaiyuan. Sepasang anjing. Belum lama, dan mereka sudah tak sabar untuk menikah. Beritahu mereka. Hotel Kaiyuan kita tidak menerima tamu seperti itu. Tunggu. Kita harus melakukannya. Kita harus membuatnya meriah. Di wilayah keluarga Yun. Kita harus mengadakan pernikahan yang tak terlupakan untuk mereka. Pengantin pria Kilai, pengantin wanita Shangli. Akhirnya aku menunggu hari ini. Panggung sudah siap. Tinggal menunggu para aktor mengambil tempat mereka. Halo semuanya. Saya Kile, CL Group K. Terima kasih telah meluangkan waktu dari kesibukan kalian untuk menghadiri pernikahanku. Kerja bagus. No, sahaha. Baru-baru ini, keluarga Ki sedikit mengalami kemunduran. Jadi, aku ingin berterima kasih kepada kalian semua atas bantuan kalian. Ada yang bilang alasan aku, Kile, bisa sampai di tempatku sekarang adalah karena orang tuaku dan karena kekayaan keluarga mantan istriku. Tapi aku ingin bilang, aku tidak bergantung pada siapapun. Kekuatan terbesar Kila ini adalah diriku sendiri. Diriku sendiri. Kita lihat saja berapa lama kesombonganmu bertahan. Terima kasih. Bos Ki sangat mengesankan. Ki benar-benar cakap. Aku punya beberapa patah kata lagi untuk kekasihku. Shangli. Lila. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Aku yakin kaulah takdirku. Shangli. Aku mencintaimu. Mari kita sambut pengantin wanita. Yanwei. Ki Ili, apa kau ingat istri dan putrimu yang sudah meninggal? Siapa? Siapa yang bicara? Kau bahkan tidak memberi mereka pemakaman. Kau menikahi selingkuhanmu begitu cepat.
Omong kosong apa ini? Memainkan trik hantu ini. Aku yakin itu karena kau menghamili selingkuhanmu, bukan begitu? Tidak sabar lagi, kan? Omong kosong. Dia benar-benar terlihat hamil. Tunggu sebentar. Aku ingat Chioki, punya istri dan anak. Aku ingin tahu, apakah kau ingat mereka dari kecelakaan mobil itu? Ingat, istrimu dalam kecelakaan mobil itu. Memohon bantuanmu. Setiap sekop tanah naik dan turun. Apa kau tidak pernah berpikir, hari ini akan datang untukmu? Kilei, kau akan mendapat balasanmu cepat atau lambat. Keamanan. Di mana keamanannya? Siapa orang ini? Usir mereka dari sini. Aku tidak pernah menyangka pengantin pria akan menjadi orang seperti ini. Aku benar-benar menghadiri pernikahan bajingan dan selingkuhannya. Sial sekali. Sepertinya kerjasamaku dengan keluargaku perlu dipertimbangkan ulang. Itu Yun Wei. Aku melihatnya. Pasti dia. Itu Yun Wei. Pasti dia. Cepat, kalian berdua cepat. Di mana mereka? Ini aneh. Di mana mereka? Sudah kubilang itu dia. Sudah kubilang aku melihatnya. Siapa lagi selain dia yang akan merusak pernikahan kita? Kemana mereka pergi? Halo? Apa? Siapa ini? Rumah sakit bilang seorang pasien tak dikenal bangun. Setelah verifikasi, mereka memastikan itu Yun Wei. Dan mereka bilang dia mengalami amnesia sementara. Mereka meminta kita untuk membawanya kembali. Dia tidak mati. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sayang, ada apa? Sayang, kamu sungguh-sungguh nggak ingat apa-apa? Aku cuma ingat. Kita kecelakaan mobil. Dan kita kehilangan bayi kita. Selebihnya, aku benar-benar nggak ingat. Kalau nggak ingat, ya udah, nggak usah dipikirin. Aku seneng banget. Kamu akhirnya kembali sama aku. Kamu tahu nggak? Betapa hancurnya aku waktu kamu koma. Hancur. Kita lihat aja sampai kapan kamu bisa lanjutin sandiwara ini. Haha. Wei, kamu tahu nggak? Selama kamu koma, aku ngerawat kamu siang malam. Tanpa lelah. Berharap kamu segera bangun. Pasti berat banget buat Mami. Itu tugasku. Kamu pasti capek juga, sayang. Istirahatlah. Kita nggak bakal ganggu kamu lagi. Ayo pergi. Jangan khawatir. Hari-hari bahagiamu baru dimulai. Kilei, ada apa denganmu? Kamu senang banget dia kembali, kan? Sayang, kamu nggak ngerti. Kita harus bersandiwara di depannya. Gimana kalau dia balik ke grup Yonding? Dan ngusir kita? Terus gimana? Betul, kita perlu menstabilkannya dulu. Begitu dia mewarisi grup Yending, kita bakal pegang kendali. Grup Yundeng. Maka anakku bakal jadi pewarisnya? Tepat. Makanya, apapun yang dia lakukan, kita harus tahan. Kilei, kamu berani banget, ya? Tidur di sampingku. Nggak takut ngigo? Dan ngebocorin semua rahasia busukmu. Siapa? Ada apa? Istriku. Kamu, kok mukul aku? Kenapa aku mukul kamu? Kamu nggak tahu? Saya. Ini ranjang pernikahan kita. Kamu sama Xiang Li di atasnya, ngelakuin hal kotor.
Kamu nggak tahu? Dan tepat di depanku. Kilai, kamu benar-benar nggak punya hati. Istriku. Apa yang Film kamu was ingat? translated and narrated by M Media. Bukan, suamiku. Aku cuma mimpi buruk. Kamu nggak bakal tahu. Aku lihat sekretaris yang itu selalu seliweran di rumah. Aku mimpi dia ngerebut kamu dari aku. Sakit banget rasanya, suamiku. Jangan khawatir. Mimpi itu kebalikan dari kenyataan. Omong kosong apa? Tidur lagi sana. Sakit? Sini aku pijitin. Gak sakit kok. Ya udah, jangan macam-macam. Besok kamu boleh beli apa aja yang kamu mau. Pakai kartuku. Tidur. Kamu suami terbaik. Udah nggak sakit kan? Gak sakit kok. Jangan ngadi-ngadi. Tidurlah. Makasih, Mami. Mami, Mami udah bangun. maaf, Mami. Aku ketiduran sampai jam 10.30 menit. Mami sampai bikinin aku sarapan. Nggak apa-apa. Kamu kan lagi sakit parah. Nerawat kamu itu tugasku. Suamiku, jangan lupa ke rumah sakit nanti. Bayar yang 100.000 lebih itu. Telinga Yuyo akhir-akhir ini kurang enak. Kata dokter harus cepat dibayar. Apa? Lebih dari 100.000 cukup buat aku main mahjong berhari-hari. Rumah sakit itu sama aja kayak ngerampok. Cuma budet, bukan kecap. Lagian juga nggak kelihatan. Ngapain diobatin? Bener juga. Kalau keluargaku kaya, aku nggak perlu ngandelin kalian. Mami ngomong apa sih? Dia kan anak kita. Sekalipun 100.000. Kita harus merawatnya. Haha, weh. Susu kedelai ini baru digiling pagi ini. Meminumnya. Kamu, Ibu, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Nih, lap. kau pakai apa? Kau mengelap wajahku dengan lap dapur? Sengaja, ya tanda tanya. Bukan, lap ini untuk mengelap sampah. Mana mungkin aku pakai untukmu. Aku asal ambil saja. Sini, biar ibu lap. Apa maksudmu? Kau bilang siapa sampah? Sudahlah. Jangan bertengkar lagi. Bu, biar aku lap. Dia tidak sengaja. Kau benar-benar membelanya. Jangan hanya diam di situ. Gorengkan 2 telur untukku. Aku ingin makan telur. Baiklah, ibu gorengkan 1 untukmu. Ibu, kau baik-baik saja? Jangan marah. Tahan saja 2 hari lagi. Pikirkan saja warisannya. Pergi main mahjong dengan Paman Wan. Jauh di mata, jauh di hati. Oke, Telur gorengmu. Enak sekali. Ngomong-ngomong, istriku, aku ada urusan di perusahaan. Aku dan Xiangli akan kembali duluan. Silakan. Ini baru permulaan. Selanjutnya, aku akan mengambil kembali semuanya yang menjadi milikku. Ini semua aset Kilai. Kerugian besar. Apa yang akan kau lakukan? Saat memukul ular, kau harus mengenai titik vitalnya. Aku akan memotong semua jalan keluarnya, agar The film dia was tidak bisa kembali lagi. translated and Kita sepemikiran. narrated by M Media. Ini akta rumahmu. Kau membeli rumah ini secara tunai dulu. Dan namamu tertera di sana. Aku masih bisa mendapatkan ini kembali. Kukira aku takkan pernah mendapatkannya kembali. Kenapa kartu kredit Kile ada di sini? Menurut hubungan hukum saat ini, kalian masih menikah secara sah. Kau bisa menggunakan kartu kreditnya sesuka emo. Kau paham maksudku? Aku paham. Keesokan harinya, Suamiku, bukankah kau bilang semalam untuk membeli apapun yang kuinginkan? Aku hanya pakai kartu kreditmu untuk belanja sedikit. Sebutkan harga untuk proyek ini. Paling banyak beberapa ratus. Apa yang kau lakukan? Beberapa ratus. Kau bercanda. Jika kau tidak puas dengan proyek kami, kita bisa memilih untuk tidak bekerja sama. Bukan.
Tuan Wan, bukan itu maksudku. Apa kau gila? Hari ini hari yang baik. Apa ini? Ada apa dengan pakaianmu? Aku bosan hari ini. Jadi aku pergi ke mall dan membeli beberapa barang dengan kartu kredit putramu. Cuma sedikit di atas 70.000. Lebih dari 70.000. Kau gila? Kau menghabiskan uang anakku. 70.000, tahukah kau? Betapa kerasnya Kilai bekerja untuk menjalankan perusahaannya. Kau boros sekali. Ya, bukankah aku harus menghabiskan uang suamiku selagi bisa? Tidak sepertimu, yang mertuanya sudah meninggal bertahun-tahun, sehingga kau tidak bisa menghabiskannya meskipun kau mau. Lagi pula, belum pernah dengar pepatah, jangan takut mati muda. Takutlah jika berpenghasilan terlalu sedikit. Yunwei, bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku belum mati. Kau terlalu khawatir. Kau sendiri juga tak jauh dari kematian. Akan kurobek mulutmu. Yunwei, apa yang kau lakukan? Eidu, ada apa denganmu? Bibi, kau baik-baik saja. Nat, akhirnya kau kembali. Saya tidak kembali. Aku pasti sudah dipukuli sampai mati oleh istrimu lagi. Lihat, dia boros banget. Aku cuma ngomong beberapa patah kata, kayak dia malah mukul aku. Kak Wei, jangan salahin aku kalau aku bicara blak-blakan. Tapi kelakuanmu keterlaluan. Menurutku, kamu benar-benar sudah kelewatan. Kalau ada truk tinja lewat, kamu harus hentikan dan cicipi isinya. Kakak, kamu tuh kayak bulu ayam diikat di tongkat pemukul. Nggak tahu diri kamu tuh jenis burung apa. Aku nggak nyalahin kamu ngomong blak-blakan. Tapi jangan salahin aku kalau aku mukul balik The film lebih was keras. translated and narrated by M Media. Berani-beraninya kamu mukul aku. Kamu. Ayo, kita lihat siapa yang lebih cepat, kamu atau alat setrumku. Lihat istrimu. Kelakuan yang gak karuan. Ceraikan dia cepat. Baiklah, kita cerai. Tapi ku kasih tahu ya, rumah ini atas namaku. Setelah cerai, mau aku kaya raya dan terkenal, atau hidup menggelandang di jalanan, itu bukan urusanmu. Wei, Mami nggak bermaksud begitu. Dia sudah tua, dan enggak gampang ngebesarin aku. Memangnya salahku kalau ibumu susah payah? Ibumu susah payah. Itu akibat kamu dan ayahmu yang nggak becus. Waktu Yuyoi sakit tiap bulan, aku lihat dia masih sempat main mahjong dengan santai. Kenapa giliran aku jadi susah? Penghinaan. Yunwei, apa aku terlalu memanjakanmu? Kenapa kamu hari ini? Aku kasih jalan keluar, kamu malah enggak mau. Kamu ngapain siem? Setelah kembali dari ambang kematian, aku sadar, daripada capek hati sendiri, mending bikin orang lain gila. Mulai sekarang, aku mau hidup sesukaku. Uang ini, tidak bisa dibawa mati atau dibawa hidup. Kalau ada yang berani halangin aku. Oh iya, mulai sekarang siapapun yang berani melawan aku, ikannya mungkin tidak mati, tapi jaringnya pasti robek. Mereka bakal ditembak. Aku nggak pernah tahu dia punya watak kayak gini sebelumnya. Mami, kan sudah kubilang jangan provokasi dia. Jangan lupa tujuan kita. Tujuan kita. Kurasa dia cuma pura-pura amnesia. Nampar dan pakai alat setrum. Jelas-jelas dia sengaja memprovokasi kita. Sayang. Kamu belum tenang juga?
Ini bahaya. Kena setrum kan gawat. Tenanglah. Maafkan aku. Soal hari ini. Memang ibuku yang salah. Aku minta maaf atas namanya. Oke. Kamu nggak tahu. Gimana rasanya waktu kamu sakit, selama ini, Mami merawatmu dengan baik. Ingat enggan? Jadi kamu memujiku. Aku kan waktu itu kayak orang koma. Mana aku ingat. Enggak apa-apa kalau enggak ingat. Aku tahu kamu sakit parah. Suasana hatimu pasti buruk. Kita istirahat saja. Coba kulihat. Apa kamu benar-benar enggak ingat apa-apa? Apa dia tahu? Mustahil. Yunwei, bertahanlah. Jangan sampai dia tahu. Suami. Sudah malam begini kok belum tidur. Lagi ngapain? Bukankah sebentar lagi ulang tahun pernikahan kita? Aku mau kasih kamu kalung. Biar kamu terkejut. Tapi aku enggak tahu ukurannya. Jadi aku ukur dulu. Takut salah. Kamu bilang begitu. Waktu kita nikah, kamu nggak kasih aku cincin berlian. Katanya nanti saja, waktu ulang tahun pernikahan. Sudah bertahun-tahun. Apa kau masih The serius? film was translated and narrated Masih by berlaku. M Media. Berlaku. Kita beli besok. Benarkah? Suamiku baik sekali. Ayo tidur. Tuan Besar Yun. Yunwei sudah ditemukan. Di mana dia? Aku ingin bertemu dengannya. Dia ada urusan yang harus diselesaikan. Ketika dia kembali, aku akan menjaganya dengan baik. Dia sedang membiasakan diri dengan bisnis di perusahaan. Tapi Yunhei mungkin akan menjadi penghalang di perusahaan. Apapun yang terjadi. Pewaris Yunding adalah Yunwei. Apa kau merindukanku? Siapa yang mengizinkanmu masuk, keluar? Jangan jahat begitu. Tidak mudah bagiku untuk kembali. Aku lelah syuting. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Suki Ngiun. Sejak kita kecil, apa kau tidak pernah menyukaiku sedikit pun? Akhirnya kau datang ke rumahku, dan itu untuk mencari Yunwei. Aku tidak tahu apa bagusnya dia. Si idiot naif itu. Begitu lugu. Untung dia tidak mempermalukan grup Yunding kita. Ayahku khawatir dia akan kembali untuk memperebutkan harta keluarga. Menyebalkan sekali. Yunting, aku peringatkan kau. Jangan biarkan aku mendengar kata-kata buruk tentangnya lagi dari mulutmu. Keluar. Kau. Pemerintah grup Yunding. Aku ingin melihat. Seperti apa sih si Yunwei, perempuan gembel itu? Dia bahkan belum di sini, dan King Yun sudah membelanya. Ini terlalu kecil. Terlalu murahan. Tunjukkan yang itu. Anda punya selera yang bagus, Mona. Ini model terbaru kami. Dan tidak mahal, sekitar 2 juta. 2 juta. Cincin apa harganya 2 juta? Perawatan Yuyu saja hanya 1 juta. Itu benar. Yah, aku. Ya. Istriku menyukainya. Beli dan bungkus. Baik. Bagus, suami. Beri aku kartunya. Kau mau pakai uangku untuk membelikan cincin berlian untuk istrimu? Kilai, tidakkah kau pikir kau keterlaluan? Kau hanya membelikanku cincin puluhan ribu. Dan kau membelikannya yang seharga 2 juta. Modal nggak bohong kan? Saat aku menjadi CEO grup Yunding, akan kuberikan apapun yang kau mau. Ada apa? Yunding apa? Tidak ada apa-apa. Kau salah dengar. Hanya membicarakan pekerjaan. Yunwei, putrimu sekarang tuli. Di rumah sakit menunggu perawatan. Dan kau menggunakan uang pengobatannya untuk membeli cincin berlian. Apa kau tidak punya hati nurani? Ya,
Yunwei, kenapa kau memukulnya lagi? Kilai, siapa istrimu? Xiangli. Sebagai karyawan perusahaan, secara profesional, kau terang-terangan memprovokasi istri bosmu. Kau pantas mendapatkannya. Secara pribadi, kau bergantung pada pria yang sudah menikah setiap hari. Memakai piyama wanita lain, berbaring di ranjang wanita lain, dan kau masih ingin mendisiplinkan suami orang lain. Kau lebih pantas mendapatkannya, mencoba mencuri apa yang bukan milikmu. Kau juga harus lihat, apakah kau punya kemampuan. Pelakor, siapa yang kau sebut pelakor? Kau. Kilai. Ada apa? Perutku sakit. Kau tidak hamil, kan? Jangan konyol. Pasti gastroenteritis akut. Aku akan membawamu ke klinik. The film was Bagaimana dengan translated cincinku? and Beli. narrated by M Media. Ayo, ayo. Bungkuskan untukku. Halo, nak. Bagaimana kabar Xiangli? Cucuku tersayang. Apa aku harus ke rumah sakit untuk menjaganya? Tidak apa-apa. Aku ada urusan di perusahaan hari ini. Bilang pada Yunwei, aku tidak akan pulang malam ini. Oke. Kata Kilai, dia ada urusan di perusahaan hari ini, dan tidak akan pulang. Dia ke perusahaan atau kembali ke hotel? Kau wangi sekali hari ini. Ulang tahunmu beberapa hari lagi. Aku akan membelikanmu tas. Aku mau Chanel. Xia angin il, gak masalah. Halo. Saya mau melaporkan prostitusi. Kilai, bangun. Ada apa? Lihat ponselmu. Brengsek. Siapa ini? Siapa yang mengambil foto ini? Siapa yang mengunggah ini online? Mana aku tahu? Mami, Nak, internet dipenuhi video kamu menyewa PSK. bukan. Itu aku dan Xiangli. Di mana Yunwei? Apa Yunwei yang sudah melihat video ini? Aku akan segera kembali. Yunwei, dengarkan penjelasanku. Semuanya tidak seperti yang terlihat. Bagaimana bisa? Seluruh dunia tahu. Kau masih membohongiku. Aku dijebak. Kau harus percaya padaku. Percaya padamu. Baiklah. Berlutut dan mohon padaku. Yunwei, jangan keterlaluan. Yunwei, jangan keterlaluan. Apa urusanmu? Mau berantem lagi? Belum cukup dipukul? Bagaimana kalau kita ambil pistol setrum? Biar tambah seru. Ini bisa membunuh orang. Loh, Ah, enggak. Tubuh manusia kuat kok. jangan salahkan aku. Tidak ada reaksi. Tolong. Dia ingat segalanya. Berselingkuh tepat di depanku. Menamparku untuk bersenang-senang. Bahkan menggunakan pistol setrum. Mengabaikan anak kita saat sakit. Biar ku bilang. Rasa sakit yang kau timbulkan padaku. Bukan hanya kuingat. Tapi kuingat dengan jelas. Sekarang. Saatnya kau menuai apa yang kau tanam. Lihat. Bosmu, Kilai, berhutang gajimu. Karena dia berhutang lebih dari 4 juta di luar. Tinggal atau pergi. Kau yang putuskan. The film was translated and narrated by M Media. Kilai, sekarang lihat. Bukan hanya kau harus membayar hutangmu. Kau juga kehilangan rumahmu. Wanita jahat. Kau ingin membunuhku. Saat kau menyakitiku, apa kau pernah berpikir, hari ini akan tiba? Dan kau dan anakmu yang belum lahir, tidak hanya akan kehilangan tempat tinggal, tetapi juga akan menanggung hutang-hutangnya di masa depan. Cukup. Apa kau harus membuat semuanya jadi buruk begini? Apa maumu? Apa mauku? Aku ingin kau kehilangan segalanya. Kau baik-baik saja. Satpam. Mana Satpam? Nona Yon.
Kami di sini untuk mengantarmu pulang. Kau anggota keluarga Yun. Kau sudah tahu identitas aslimu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan mendapatkan kembali ingatanku yang hilang. Nak, Mami, minggir. Nak, kau baik-baik saja, nak. Apa yang ingin kau lakukan? Lihat. Yan Wei. Kami tahu kami salah. Tolong ampuni kami, Yan Wei. Aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Mereka tidak punya apa-apa sekarang. Usir mereka. Jangan biarkan aku melihat mereka lagi di kota ini. Baiklah, biar aku yang tangani mulai sekarang. Aku akan mengantarmu pulang. tunggu. Yun Wei, maafkan aku. Aku hilaf sesaat. Aku sungguh menyukaimu. Apa kau tak memikirkan kita? Pikirkan juga anak kita. Yuyu tak bisa hidup tanpa ayahnya. Yukilei, saat kau menipuku hingga keranjang, kau tak bilang begitu. Putrinya tak bisa hidup tanpa seorang ayah. Bagaimana dengan putra kita? Apa dia bisa hidup tanpa ayah? Diam. Shanli. Cukup. Jika bukan, karena kau menggodaku saat mabuk, aku tak akan berbuat salah. Baiklah. Aku buta. Aku tak akan mempertahankan anak ini. Anda. Istriku. Aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku sungguh tahu aku salah. Memberimu kesempatan lagi? Kau berlutut dan memohon padaku sekarang. Apa kau tak berpikir ini sudah terlambat? Tanda tangani ini. Selamat datang kembali Yun Wei. Nona Yun, selamat datang di rumah. Ayo pergi. Selamat datang di rumah, Nona Yun. The film was Ibu, translated apakah and ini rumah kita sekarang? narrated by M Media. Ya, ini akan menjadi kamarmu mulai sekarang. Apa ini semua? Nengi. Inilah kehidupan mewah yang seharusnya menjadi milikmu. Apakah kakek sudah pikun? Dia lebih memilih orang semacam ini menjadi penerus keluarga Yun di masa depan daripada aku. Apa yang bisa dilakukan seorang ibu rumah tangga? Selama bertahun-tahun ini, dia bahkan melatih Su Qingyan, anjing penjaga itu, untuk mengawasiku. Apa aku ini anaknya? Dalam 3 menit, aku ingin semua informasi tentang keluarga Kilei. Ya. Halo, Paman. Aku Yun Wei. Ini putriku, Kiryu. Makan malam ini, Anya. Rasanya murahan. Apakah ini daging sapi? Apakah itu sapi Australia? Ya, Tuan Muda. Apakah sayuran ini sayuran organik yang diterbangkan dari Norwegia? Ya, Tuan Muda. Brokoli organik. Dan brokoli dari pasar. Terlihat tidak berbeda. Sebenarnya ada perbedaan besar. Tidak terlalu. Berhubungan dengan varietas brokoli, terutama tergantung pada tanah tempat ia tumbuh. Jika ia meninggalkan tanah, ia pada akhirnya akan layu. Tanah Yun Wei sebelumnya agak buruk. Tetapi sekarang dia telah memasuki keluarga Yun. Siapa yang bisa memprediksi perkembangannya di masa depan? Itu hanya sepetak tanah. Coba kulihat. Sampai di mana sedikit nutrisi ini akan berakhir. Yunting, ayo. Terima kasih. Ayo, dokternya sudah datang. Biarkan Yuyu mencoba implan koklea yang baru. Yuyu. Yuyu, apa kau bisa dengar? Aku bisa mendengarmu bicara. Benarkah? Aku bisa mendengarmu bicara. Terima kasih, Paman Su. Itu luar biasa. Bu,
Bolehkah aku bermain dengan Bibi? Ya, kau boleh pergi. Hati-hati. Terima kasih banyak. Izinkan aku mentraktirmu makan. Oh ya, aku ingin menanyakan sesuatu. Apakah kau pernah ke Hotel Hawan sebelumnya? Hotel Helwan? Tidakkah ibumu mengajarimu? Jangan sentuh barang orang lain. Yue, jangan takut, tidak apa-apa. Ini semua salah si bisu tuli ini. Kemana dia bisa pergi sepagi ini? Dia harus melewati akuariumku. Dia jatuh, tapi dia baik-baik saja. Tapi sayangku yang berharga. Jaga bicaramu. Dia bukan bisu tuli. Dia punya nama. Namanya Yue. Dia putrimu. Kau peduli padanya. Sayangku yang berharga tetaplah anakku. Yunting, diam. Jangan keterlaluan. Suking Yun. Apanya yang keterlaluan? Kenapa aku yang disalahkan atas kesalahan mereka? Biar aku yang tangani ini. Memang Yue yang tak sengaja memecahkannya. Hanya nyawamu saja. Seekor ikanku harganya ratusan ribu. Mampukah kau mengganti ruginya? Aku punya kartu hitam tak terbatas. Akan kutanggung semua kerugiannya. Apa kau menyukainya? Kenapa kau selalu membelanya? Kenapa kau selalu memihaknya? Kubilang padamu, berhentilah bersikap agresif. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika karir aktingmu berakhir. Nona Sulung, gawat. Sesuatu telah terjadi. Bangun. Nona Sulung. Ini pakaian Anda dan Nona Yu. Silakan segera ganti pakaian. Mungkinkah kakek? Pemakaman sayang kecilku. Selamat datang semuanya. Ke upacara perpisahan sayangku. Apakah semua orang sudah hadir? Tuan Li dari grup Jiangnan. Hadir. Tuan Tian dari grup Jiang Bei. Hadir. Tuan Zhao dari grup Laut Kuning. Hadiah. Tuan Tian dari grup Langit Biru. Hadir. Tuan Wang dari grup Ruifeng. Tuan Wang dari grup Ruifeng. Saya sudah mengundangnya. Dia bilang tidak bisa datang hari ini karena ada urusan bisnis. Mohon maaf. Kau bahkan tak bisa menangani masalah kecil ini. Keluar. Maaf, Nona, maaf. Saya sangat menyesal. Yen Wei dan gadis sialan itu. Kemarilah, berlutut dan minta maaf pada sayangku. Mungkin aku akan berbelas kasih dan memaafkanmu. Apa kau gila? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Coba kulihat. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Ayah. Yunwei, ini rumah keluarga Yun. Ini bukan tempat untuk mengamuk. Apapun yang Yunting minta kau lakukan hari ini, kau lakukan. Kenapa harus? Yunwei, apa kau lupa posisimu? Posisiku? Posisi apa? Bukankah aku keponakanmu, Paman? Seorang aktris terkenal, sepupu Yunting. Kepala perusahaan Yun? Apa posisiku? Tidak tahukah kau? Kau. Apa kau pikir itu belum cukup? Tidak, kakek. Hadiah ini terlalu berharga untukku. Aku tidak bisa menerimanya, dan ada sesuatu yang ingin kukatakan. Setelah telinga Yue sembuh, kami akan pergi. Keluarga pamanmu tidak memperlakukanmu dengan baik. Aku tahu itu. Tapi Wei, menghindari mereka bukanlah solusi. Yue masih kecil. Dan kau seorang ibu tunggal. Tidakkah kau ingin memberinya pendidikan yang baik? Perusahaan ini. The film was Ini adalah pekerjaan translated hidup orang tuamu. and narrated by M Media. Aku harus melihatnya. Diserahkan. Kepadamu. Baru setelah itu, aku bisa
dengan tenang pergi menemui ayah dan ibumu. 25 tahun yang lalu. Ayah, kita mau kemana hari ini? Ayah akan membahas proyek dengan pamanmu hari ini. Setelah proyek ini selesai, ayah akan menjadi CEO. Ayah hebat sekali. Hati-hati, rem, injak remnya. Kenapa remnya tidak berfungsi? Sudah begitu lama sejak kejadian itu. Aku tidak ingat. Makam keluarga Yun. Yang kutahu hanyalah pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu pasti sudah kabur. Orang tuaku tidak menerima perawatan tepat waktu. Jadi, Pernahkah kau memikirkannya? Kecelakaan mobil orang tuamu bertahun-tahun yang lalu. Mungkin tidak sesederhana itu. apa maksudmu? Tepat saat ayahmu hendak mewarisi kekayaan keluarga. Detik berikutnya kecelakaan mobil terjadi. Tidakkah kau pikir hal-hal ini? Semuanya sedikit terlalu kebetulan? Jadi, jika orang tuaku tidak ada, orang yang paling diuntungkan adalah pamanku. Ini semua adalah tokoh veteran di perusahaan. Senang bertemu dengan kalian semua. Mengenai situasiku, kalian semua kurang lebih tahu tentang itu. Aku tahu bahwa, bagi kalian, aku adalah kandidat parasut. Kurang lebih. Kalian akan merasa tidak nyaman. Aku mengerti, tapi yang ingin kukatakan adalah, aku akan melalui usaha dan kemampuanku sendiri mendapatkan pengakuan kalian. Terima kasih semuanya. Seperti yang semua orang tahu, pemimpin perusahaan mempengaruhi arah ekonomi perusahaan dengan begapa berganti kau, ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan, aku bertanya, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Presiden Su, jika dia tidak mengerti apa-apa, menyebabkan kontrak berantakan dan pasar saham jatuh, maka aku tidak akan bertanggung jawab. Tidak peduli seberapa besar ambisimu, kau harus mempertimbangkan. Apakah perutmu cukup besar? Cukup dikatakan, kan? Giliranku bicara. Liu Chengwang, sebagai direktur penjualan perusahaan, omset tahun ini telah turun 27% dibandingkan tahun lalu. Apakah ini yang seharusnya kau lakukan? Dan kau Xiao Qiming, kau lebih tahu tentang kontrak daripada aku, kan? Bagaimana mungkin kau, karena proyek lahan yang terkontaminasi, membiarkan perusahaan kehilangan 200 juta sia-sia? Yang Lihua, nafsumu juga tidak kecil, mengatur kerabatmu sendiri untuk menjadi kepala departemen pembelian kami, mengambil begitu banyak suap dari perusahaan setiap tahun. Bagaimana? Bagaimana bisa masih belum menutup mulutmu? Aku baru saja merekrut jenderal baru. Aku ingin memperkenalkan mereka kepada semua orang. Masuk. Tilly, apa yang kau lakukan di sini? Dalam mimpimu, 3 hari yang lalu. yang kau inginkan hanyalah istriku. Tidak memperebutkan The warisan film denganmu, was tapi sayang translated sekali, and dia istriku. narrated by M Media. Harus tambah uang lagi. 10 juta. 10 juta bukanlah apa-apa dibandingkan dengan grup Yundingmu. Setetes air diambil. Aku mengakuisisi perusahaan Kilin dengan harga murah. Sekarang Kilin juga anggota grup Yunding. Kenalan lama bertemu lagi. Wei, tidakkah seharusnya kau berterima kasih pada pamanmu? Istriku tersayang. Kita bertemu lagi. Lepaskan tangan kotormu dariku, Kilei. Karena kau ada di grup Yunding. Di perusahaan, kau harus memanggilku Nona Yun. Urusan antara kau dan aku bersifat pribadi, tidak cocok untuk dibahas di sini. Dan kita sudah bercerai. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Jika kau keberatan dengan perceraian kita, keberatan apapun, aku akan meminta pengacaraku menghubungimu. Mengenai pamanku, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kau bisa membawa bajingan seperti itu, merekrutnya ke perusahaan. Menunjukkan penilaianmu juga tidak begitu bagus. Aku, Yun Wei, kembali dari ambang kematian. Aku tidak takut apapun lagi. Trik apapun yang kau miliki, keluarkan saja. Dan kalian, aku beri waktu 6 bulan. Jika kalian tidak mengubah kebiasaan buruk ini, 6 bulan dari sekarang, kita lihat saja siapa yang bertahan dan siapa yang pergi.
Kau benar-benar impulsif barusan. Apa kau tahu dengan melakukan itu, bisa dengan mudah membuat musuh waspada? Aku memancing ular keluar dari lubangnya. Dia memanggil Kilei ke sini, hanya untuk mengintimidasiku. Sekarang semuanya sudah terbuka. Aku tidak takut. Dia hanya ibu rumah tangga yang lebih tua. Apa yang dia tahu? Benar, kan? Kudengar Nona Yun terjun payung JTCL. Sekarang Tuan Su adalah sekretarisnya. Aku lulusan terbaik internasional. Dari sekolah seni. Dia apa? Dan dia terus menolak proposalku satu demi satu. Kurasa perusahaan ini tak lama lagi akan bangkrut. Kita harus berkemas dan pergi sendiri-sendiri. Masing-masing ke ibu mereka sendiri. Memangnya kenapa kalau kau dengar? Apa aku salah? Lihatlah kualifikasimu sendiri. Kalau tidak tahu, jangan asal memberi arahan. Perusahaan ini tempat untuk bekerja. Bukan untuk bergosip. Jika kau benar-benar tidak mau melakukannya, aku akan mengerjakan proyek ini sendiri. Kau... Aku... Ayo. Yunwei, kau sudah di rumah bersama anak-anak selama bertahun-tahun. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau mampu lakukan? Bagaimana jika kau mengacaukan ini? Bahkan jika kau CEO-nya, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika kau mengacau. Tidak seperti kita. Kilei, kau hanya melihat sisi diriku, yang seorang ibu rumah tangga. Tapi kau tak melihat waktu yang kuhabiskan untuk belajar diam-diam. Jika aku mengacaukan proyek ini, aku akan mengundurkan diri sebagai CEO secara sukarela. Tapi bagaimana jika aku berhasil? Baiklah, jika kau bisa membuat proposal ini disetujui, aku akan mengundurkan diri. Baiklah, setuju. Tuan Su, apa kau pikir Nona Yun benar-benar bisa melakukan ini? Hanya wanita yang tidak bergantung pada orang lain, yang bisa melepaskan energi yang lebih dalam. Aku optimis tentang dia. Akhirnya selesai. Ya, fantastis. Halo. Apa katamu? Di mana dia sekarang? Aku segera ke sana. Ada apa? Yuyui mengalami syok anafilaksis karena alergi mangga. Dia sudah dibawa ke rumah sakit. Yuyui, tenggorokan anak itu bengkak. Dia akan mati lemas jika tidak segera didesensitisasi. Cepat. Keluarga harap menunggu. Kami harus menangani keadaan darurat ini. 1 jam sebelum pertemuan. Mari kita lihat apa yang akan kau laporkan. Acaranya akan segera dimulai. Rapat dimulai dalam 10 menit. Acaranya akan segera dimulai. Mengapa Nona Yun belum datang? Yonyawan, dia tidak akan datang. Siapa bilang aku tidak datang? Nyonya Wang, aku sangat menyesal. Ada sesuatu yang terjadi dan aku tertunda. Tidak apa-apa. Aku sudah mengundang Yunting untuk menjadi model peragaku. Bisakah kau cepat? Semua orang sudah menunggumu selama 1 jam. Sekarang izinkan aku menjelaskan proposal hari ini. Aku akan menjelaskan proposal hari ini. Presiden Yor, kau sepertinya punya ingatan selektif. Rapat sepenting ini. Dan kau bahkan tidak menyiapkan slidinya. Kurasa dia tidak lupa. Kurasa dia memang tidak menyiapkannya. Aku sudah menyiapkannya. Ini dia. Yunwei, aku sangat percaya padamu. Dan aku menantikan proposalmu. Tapi perhatianmu terhadap detail masih kurang. Nyonya Wang, Aku bisa menjelaskannya kepadamu tanpa slide. Baiklah, kalau begitu. Untuk tema gaya Tiongkok ini, aku telah memasukkan unsur-unsur Tiongkok dan lukisan tinta klasik. Yunwei, keluarlah. Yunwei, tegak dirimu separah ini. Sekarang kamu kaya. Kamu tak mau aku jadi mertuamu lagi, begitu? Astaga. Bukalah matamu dan lihat. Perempuan keji ini. Sok kaya dia, gak mau sama mertuanya lagi. Dia udah kaya, gak mau sama mertuanya lagi. Yunwei, kalau kau tak kembalikan uangku hari ini, aku takkan pergi. Lepaskan aku. Aku sudah cerai dari putramu. Kita sudah tak ada hubungan apa-apa lagi. Cerai?
Lihat semuanya. Ini surat nikah kami. Kau bilang kau sudah cerai? Mana surat cerainya? Nona Yun, sebaiknya kau uruskan dulu masalah keluargamu. Nyonya Wang, Mami, lantainya dingin. Aku nggak mau bangun. Tak apa, Mami. kalian berkomplot melawan aku, ya? Yunwei, kau tak bisa mengalahkanku. Asal kau pergi. Aku bisa memberimu uang. Nona Yun, bagaimana rasanya kembali ke keluarga Yun? Ada gosip di internet kalau kau dan suamimu, bahkan sebelum bercerai, sudah bersama Tuan Su. Apa itu benar? Apa pendapatmu tentang kau dan Tuan Su yang mesra di kabin? Jawab pertanyaan kami. Aku tidak melakukan hal-hal itu. Sebelum bercerai, ia sempat menjalin asmara dengan Jenderal Su. Belum bercerai, selingkuh dengan pria lain. Apa yang harus kulakukan? Yunwei, ayo kita tunik. Tunik. Ya, tunangan palsu. Dengan begini, kita sama-sama untung. Apa maksudmu dengan tunangan palsu? Tunangan palsu, di satu sisi, setelah berita tersebar, bisa meringankan tekanan opini publik di internet. Kedua, di pesta pertunangan, kau bisa memakai pakaian tradisional Tiongkok yang kau rancang. Ini juga kesempatan terakhir yang kau miliki untuk menyelamatkan kerjasamamu dengan Nyonya Wang. Sejauh mana perkembangannya? Maaf, kakek. Aku telah mengecewakanmu. Bisakah kau tangani gosip di luar? Tak apa, aku di sini. Aku tidak berharap kamu menjadi begitu baik, Yunwei. Tak bisa selesaikan sendiri. Jadi kau minta bantuan Su Qingyun. Bahkan si Yu Longjing harus menyerahkan gelar teh hijau terbaik untukmu. Yunting, beraninya kau bicara seperti itu pada kakakmu? Yunting benar. Suami istri harus bekerja sama. Suami istri. Benar. Aku punya pengumuman. Qingyun dan aku akan bertunangan. Aku melihat Qingyun tumbuh dewasa. Dia dan Yunwei sangat cocok. Ini juga sebagai pengumuman publik bahwa Yunwei adalah pewaris grup Yunding. The film was translated and narrated by M Media. Kau bercanda, kan? Dia cuma janda tua beranak satu. Apa bagusnya dia? Apa pengaruhnya padamu? Katakan padaku. Cukup. Sebenarnya aku ingin berterima kasih pada Qingyun. Dia memberiku kemampuan untuk menemukan kebahagiaan lagi. Kau tak tahu malu? Hentikan. Apa yang kau lakukan? Kenapa kalian semua berpihak padanya? Sejak dia datang, kalian semua memperlakukanku seperti ini. Aku benci kalian semua. Aku kenyang. Apa kau menganggapku putramu sendiri? Kenapa kau bersikeras membiarkan supaya Yunwei mewarisi bisnis keluarga dan bukan aku? Apa? Aku sudah tua. Sekarang kau mau mengaturku. Semuanya harus diberikan kepada Yunwei. Jelas Yunting mencintai Su Qingyun. Mereka tumbuh bersama, tapi kau bersikeras memberikannya pada Yunwei. Ini urusan anak muda. Biar anak muda yang memutuskan. Kau hanya pilih kasih pada putra bungsumu. Kau hanya peduli padanya. Hanya peduli pada putrinya, Yunwei. Apa aku ini anak kandungmu? Yunhai, pikirkan baik-baik. Kau membuat banyak kekacauan saat kecil. Aku membersihkan kekacauan itu untukmu. Bagaimana kau hanya melihat kebaikanku pada saudaramu, tapi pilih kasih dan perlindunganku untukmu? Bagaimana kau tak melihatnya sama sekali? Tidakkah kau berpikir apa yang kau lakukan pada saudaramu dulu?
Entahlah. Pada akhirnya, kau masih membelanya. Tak peduli apapun. Pewaris keluarga Yun haruslah aku. Tak ada yang bisa menghentikanku. Berani kau. Kau di sini. Tentang pernikahan ini. Aku tahu kau hanya berpura-pura. Tuan Shu, mohon ampuni aku. Jangan beri Yun Wei harapan palsu. Aku dan Yun Wei tidak main-main. Perasaanku padanya tulus. Ada satu hal lagi yang ingin kujelaskan padamu. Yui sebenarnya anakku dan Yun Wei. Yui, tenggorokan anak itu bengkak. Dia akan sesak napas kalau tidak didesensitisasi. Cepat. Hasil tesnya, 99% cocok. Yui memang putriku. Hubungan ayah anak kalian berdua sangat baik. Tentu saja, karena Yui milikku. Milikmu apa? Lanjutkan. Yun Wei, ada yang ingin kukatakan padamu. Ini tes DNA. Tes DNA. Yui sebenarnya putri kandungku. Bagaimana mungkin? Ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Kita mabuk di hotel. 8 tahun yang lalu. The film was translated and Halo? narrated by M Media. Tuan Liu ada di sini. Baiklah, aku segera ke sana. Wei, kau masuk dulu. Aku akan bersosialisasi. Kau kejutan yang dikirim Klim padaku kan? Ye Feng memanggilku dengan segera, menyuruhku kembali. Bilang dia menemukanmu. Kami semua mengira kau sudah mati. Masih ada harapan. Ye Feng, cepat kemari. Dan Kilai tidak dipulangkan sampai pagi berikutnya. Kalian tidak berhubungan sama sekali. Kalian berdua bahkan tidak pernah berhubungan. Jadi, Yui benar-benar putri kandungku. Sekarang kebenaran sudah terungkap. Bukankah aku seharusnya dijadikan istri sah? Saya. Yun Wei, aku sungguh mencintaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku tanpa sadar tertarik padamu. Kau tahu perasaanku. Jadi aku ingin tahu apa yang kau pikirkan. Jangan beritahu Yibeu tentang ini dulu. Aku mengerti perasaanmu. Mami, Yui di sini. Mami, Paman Su membawaku mendaftar di sekolah. Semua teman sekelasku bilang padaku, betapa tampaknya Paman Su. Yui, hentikan. Aku sangat suka Paman Su. Dia sangat baik pada Mami dan aku. Dan Paman Su tidak pernah membuatku menangis. Tidak seperti ayahku dulu, yang selalu merundung Mami dan aku. Kapanpun kau membutuhkanku, aku akan selalu ada untukmu. Berputar. Mau makan apa hari ini? Aku bisa membawamu kemana saja. Paman Su yang bayar. Benarkah? Ya, Mereka terlihat sangat serasi, seperti keluarga bahagia beranggotakan 3 orang. Tuan Su sangat tampan. Dia kekasih impian banyak gadis di perusahaan. Bagaimana mungkin dia bersama wanita yang sudah menikah? Yuyu. Kemarilah, Kita sudah bercerai. Dia tidak ada hubungannya denganmu. kau sungguh tak berperasaan. Hen, kau. Apa? Memangnya kenapa? Kemarilah, biar ku bilang. Genku akan selalu mengalir dalam darahmu. Kau gila. Apakah aku gila? Yun Wei, kau sudah kaya sekarang. Jadi kau lupa pada kami, suamimu yang susah payah. Untuk menaiki tangga. Kau makan dengan bos, minum dengan bos. Tidur dengan bos. Main mata di kantor. Tak malukah kau? Aku yang malu melihatmu. Dia satu-satunya anak perempuanku. Kau sungguh tak berperasaan.
Yunwei, As, Diam, kau laki-laki bukan? Aku dan Yunwei sama sekali tak bersalah. Bukan urusanmu, orang luar, menggosipkan kami. Yunwei, ingat ini. The film was translated and narrated by M. Yuyu akan Media. selalu menjadi putriku. Kau mungkin bukan istriku. Jangan lihat. Yunwei, Mami, bangun. satu minggu kemudian. Tuan Su, kami sudah tahu siapa yang menjebak Nona Yon. Siapa? Aku juga menemukan bahwa rekening Bank Kilei sebulan lalu muncul dana 10 juta. Jejak rekening mengarah ke Yunhai. Berkali-kali, apa kau pikir aku, Yunwei, mudah diintimidasi? As, Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Tanya saja anjing peliharaanmu itu. Tanyakan padanya. Awalnya, aku ingin berbelas kasih mengingat hubungan darah kita. Untuk mengampunimu, tapi karena kau kejam. Jangan salahkan aku, jika tak kenal ampun. Jelaskan yang sebenarnya. Kapan aku kejam dan tak kenal ampun? Jangan fitnah aku. Merusak hubungan keluarga kita. Masih menyangkal. Ini bukti transfermu ke Kilei. Lihat baik-baik. Kilei. Perlukah kuantar kau ke biro keamanan? Ngobrol-ngobrol santai dengan petugas keamanan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. hai Gei, katakan sesuatu untukku. Kau mau membuangku setelah memakaiku? Kau dengar apa yang kau katakan? Aku mempertaruhkan nyawaku untukmu. Tak bisakah kau membelaku? Selamatkan nyawaku. Memfitnahku. Beraninya kau. Tidak, aku tak mau dipenjara. Keamanan. Biar ku katakan, hentikan semua tipu muslihat ini. Dan jangan pernah berpikir untuk menyakiti orang-orang di sekitarku. Jika kau terus begini, aku akan melawanmu sampai mati. Dan kau. Tanda tangani. Surat perceraian. Mau aku tanda tangani? Melewati mayatku dulu. As, Menandatangani surat cerai adalah pilihan terbaikmu. baiklah, kau yang pegang kendali. Akan ku tanda tangani. Tapi menurut hukum. Aset grup Yondin. Setengahnya milikku. Setengah untukmu. Apa hakmu? Biar ku katakan, jangankan setengah. Seperak pun tidak. Kau tak punya pilihan sekarang. Jangan memojokkan dirimu sendiri. Yunwei, apa kau tak memikirkan pernikahan kita? Kau bicara soal pernikahan kita sekarang. Di mana kau sebelumnya? Tanda tangani untukku. Perzinahan, percobaan pembunuhan untuk penipuan asuransi, mengubur istrimu hidup-hidup, pelecehan anak. Ini semua cukup untuk memenjarakanmu seumur hidup. Mau tanda tangan? Atau memikirkannya di penjara? Akan ku tanda tangani. Yunwei, selamat. Akhirnya kau bebas. Aku merasa jauh lebih ringan. Seperti beban berat telah terangkat. Ngomong-ngomong, ada yang perlu kau urus? Ada yang ingin kau selesaikan? Sebelum pernikahan, sebenarnya ada satu hal lagi yang menggangguku. 20 tahun yang lalu. Aku ingat sebuah suara. Berbicara dengan sopir. Memikirkannya sekarang. Suara itu sangat familiar. Dan di pergelangan tangan sopir, The film ada was simbol translated pentagram. and narrated by M. Media. Cepat periksa informasi sopir itu. Baik, Yunwei bilang dia punya tato pentagram di tangannya. Oke, aku akan mencarinya sekarang. Halo. Sukinin sudah menyelidiki gue. Terus kenapa? Kalau dia menyelidiki? Orang tua itu nggak bakal hidup lama lagi. Cepat atau lambat, keluarga ini bakal jadi milik gue.
implan koklea lagi. Operasi Yuyui sangat berhasil, jangan khawatir. Om Su baik banget. Dia selalu ingat buat jagain Yuyui. Gak kayak ayah Yuyui yang dulu. Dia gak peduli waktu Yuyui sakit. Kita udah benar-benar putus hubungan sama ayah yang dulu. Kita nggak akan ketemu dia lagi. Om Su, Om mau jadi ayah Yuyui dan baik sama Yuyui dan Mami. Yuyui, Jangan khawatir. Om Su bakal jadi ayah yang baik. Benarkah? Asyik. Mami, lihat. Ini keluarga bahagia kita. Mami, Mami nggak ngasih kado ulang tahun buat Om Su. Dan ini hari Valentine. Mami harus ngasih sesuatu. bocah kecil ini, siapa yang ngajarin kamu begini? Itu kan akal sehat. Nggak perlu diajarin. Mami payah banget, sih. Bener juga. Dia udah banyak bantuin aku, dan aku belum sempat berterima kasih. Menurutmu, kado apa yang bagus buat hari ini? Coklat. Aku lihat di TV, harusnya ngasih coklat. Om Su datang. Aku pergi dulu, ya. Yunwei, kamu ngomongin apa tadi? Kayaknya senang banget. Nggak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, aku udah booking meja di restoran barat malam ini. Kita makan malam bareng, ya? Aku harus latihan dulu. Kalau nggak, nanti ketahuan pas konferensi pers. Latihan apa? Latihan jadi suami istri. Matamu bagus juga. Cincin pasangan ini cantik banget. Suamimu pasti suka. Iya. Cincin tunangan buatan tangan. Sebagai hadiah, pasti lebih tulus, kan? Yunwei, sadar dong. Kamu udah jadi ibu. Ngapain masih kayak anak kecil? Yang lagi kasmaran? Yunwei, ada hal penting yang mau kubicarakan sama kamu. Nggak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Apa kamu nggak mau tahu siapa yang ngajarin kamu ini? Apa ini? Ini proyek lahan senilai lebih dari 10 miliar. Dulu, ayah Sukinyon, Suki-san, dan ayahmu sama-sama memperebutkan proyek ini. Suki-san rusak rem mobil ayahmu. Remnya. Wei, kita kan keluarga. Mana mungkin om jahatin kamu? Suki-san itu ayah Sukinyon. Itu fakta yang nggak bisa dibantah. Dia selalu tahu soal ini. Kenapa dia sembunyiin ini? Buat apa? Buat deketin kamu. Buat merusak keluarga Yun. Wei, sadarlah. The film was translated Sukinyon itu. and narrated by M. Media. Musuh terbesar keluarga Yun. Udah. Jangan ngomong lagi. Kamu mau berantem sama aku? Kita lihat siapa yang menang. Yunwei, kamu mau kemana? Yunwei, tolong dengerin aku. Aku tanya. Apa Suki-san itu ayahmu? Iya. Kenapa? Ayahku pergi. Nemuin ayahmu hari itu. Dan orang-orang ayahmu merusak mobilnya. Itulah yang bikin dia kecelakaan dan meninggal. Bukan, nggak gitu. Salah paham. Pasti salah paham. Lepasin. Mau kemana malam-malam begini? Buat apa pura-pura peduli? Mending aku mati sakit di luar, kan? Otak lo di mana, Sin? Kalau gue emang niat jahatin Elo, ngapain juga gue bantuin Elo selama ini? Bener juga, sih. Lo pikir, gue juga sampah nggak berguna, gitu? Apalagi yang lebih buruk daripada ibu rumah tangga yang mewarisi perusahaan terkemuka dan malah bikin Yun Corporation bangkrut lebih cepat. Puas lo sekarang? Kebangkrutan Yun Corporation, harga saham yang anjlok, pertikaian internal keluarga Yun, rumor yang beredar. Ini semua salah gue. Seneng lo sekarang. Yunwei, Lepasin. gue sama Yunwei nggak lagi main-main. Perasaan gue ke dia tulus. Ada satu hal lagi yang mau gue jelasin ke Elo. Yuyul, itu sebenarnya anak gue sama Yunwei.
Kita nggak sengaja tidur bareng dulu. Gue cuma nggak tahu identitas dia waktu itu. Jadi gue mau bilang, lo bisa percaya Yunwei sama gue. Gue nggak mau ketemu lo lagi. Gue nggak pernah mau lihat muka lo lagi. Yunwei jangan. Balik. Su Qingyun, bajingan. Cantik-cantik minum sendirian. Lagi ada masalah apa? Cerita dong. Pergi sana. Anggur ini nggak enak diminum sendirian. Sini gue suapin. Gue minum. Menghindari. Perusak suasana. Qingyun. Yunwei. Kak. Kak, bangun. Biar gue antar pulang. Halo, Halo, Ilai. Gue punya kabar bagus buat lo. apa? Yunwei bikin lo jati begini. Nggak mau balas dendam. Dia bisa diculik sekali. Pasti bisa diculik 2 kali. Mami, kita ada kerjaan. Halo, Tuan Su. Saya baru saja lihat Yunting bawa Nona Yunwei ke hotel. Nona Yunwei kayaknya nggak sehat. Buang, cepat kirim alamat hotelnya, sama nomor kamarnya. Salahkan keserakahanmu sendiri. Lo mewarisi The Yinding film was Group. translated and Dan bahkan narrated by mencuri Su M Qingyun. Media. Gimana bisa semua hal baik jatuh ke tangan lo? Kesempatan sudah disiapkan untukmu. Bisa kau rebut atau tidak? Tergantung padamu. Yunwei, Kok dia tahu Yunwei di sini? Yunwei, kamu nggak apa-apa. Gue pasti lagi mimpi. Nggak mungkin. Kenapa mereka berdua-duaan, cowok cewek? Akhirnya ketangkap juga. Tak tersantun. Berani-beraninya selingkuhin gue. Siapa yang pukul gue? Keluarin gue. Suaranya kok aneh. Nat, Mami itu bukannya Yunwei? Nat tahu. Saya cuma lihat ada perempuan masuk. Keluarin gue. Kilai. Kok elo? Lo buta. Gue udah bilang culik Yunwei. Kenapa lo culik gue? Bukannya Elo yang bilang. Kalau Yunwei ada di hotel, jadi gue pergi ke hotel sama mami gue. Dan nunggu kan, dia nggak pernah datang. Terus, gue nggak lihat dia dengan jelas. Maaf, salah orang. Maaf. Yunwei, apanya? Yunwei udah kabur sama Su Qingyun dari tadi. Lo emang gak berguna, payah. Pantesan Yunwei gak mau sama lo. Apa lo bilang? Emang kenapa? Orang kayak lo gak bisa jaga perempuan. Malah dimainin sama dia. Lo bilang siapa nggak berguna? Anak gue pengusaha muda. Kalau bukan karena akal-akalan Yunwei, anak gue nggak bakal mau lihat lo.
Dia? Hah? Dia bahkan tak pantas menyemir sepatuku. Dia bintang besar. Dan bagian dari grup Yunding. Dia tak lebih buruk dari Yunwei, jika kau memilikinya. Kau mau kemana? Apa? Ibu dan aku susah payah untuk ini. Kau tidak akan meninggalkan sesuatu? Rasanya ada yang gak beres, ya? Apakah ini cukup? The film was translated Tidak cukup. and narrated by M Media. Apa maumu? Biar ku beritahu sesuatu. Keluarga Yun melindungiku. Jika kau berani menyentuhku, kau takkan keluar dari sini hidup-hidup. Bukankah ini cuma soal uang? Aku akan mentransfernya padamu. Aku tidak menginginkan uang. Aku menginginkan orangnya. Apa? Nona Yun. Semalam, aku dan kau videonya. Semuanya ada di ponselku. Jika kau tidak mendengarkan, aku tak akan ragu mengunggahnya lagi. Membuatmu terkenal lagi. Karena kau tidur dengan anakku. Kau sekarang menantu keluarga Ki. Apa kau tak seharusnya menunjukkan rasa hormat? Beri kami uang untuk membeli rumah. Lalu dapatkan anakku. Pekerjaan di perusahaanmu. Yin Wei, jika bukan karenamu, aku takkan jatuh ke tangan Kilai. Kalian semua. Aku takkan membiarkan kalian lolos. Aku mungkin putri sulung keluarga Yun. Tapi sejak Yun Wei datang, dia mengambil segalanya dariku. Bukannya aku tidak mau. Tapi Yun Wei, dia yang menghalangimu. Bu, apa kita benar-benar harus pergi? Mulai sekarang, Yuye akan tinggal bersama ibu. Aku suka di sini. Aku suka kakek dan paman Su. Bahkan jika kita tidak tinggal di sini, kita masih bisa sering-sering mengunjungi mereka. Ayo pergi. Bu. Lihat, Iya, mereka tepat di depan sana. sopir maju. Kilai, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Tuan, gawat. Nona Lin pergi. Ini surat yang dia tinggalkan. Kirim seseorang untuk mencarinya. Kau pasti yang melakukan ini. Sudah aku bilang warisannya akan menjadi milikku. Anak durhaka. Biar ku beritahu. Aku sudah The mentransfer film semua was saham perusahaan translated and narrated by M Media. ke Yun Wei. Bahkan jika aku mati, kau takkan dapat sepeser pun. Jika terjadi sesuatu pada Yun Wei, pengacara bisa menyumbangkan semua aset grup Yunding. Sumbangkan semuanya. Sebelum ini meledak, kau harus pergi ke luar negeri. Ini KTP palsu. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Cukup untuk membalasmu karena telah menyelamatkanku. Mulai sekarang, kita impas. Orang baik mudah berubah. Membersihkan dosa itu sulit. Ayah, aku punya kabar baik untukmu. Yin Wei takkan pernah kembali. Apa kau tidak pergi? Berhenti berteriak. Berhenti teriak. Kau teriak-teriak apa? Bill, Yui sepertinya demam. Bisakah kau membelikannya sesuatu untuk dimakan? Kita sudah bersama selama beberapa tahun. Aku tahu trik-trikmu.
Sopannya sedikit. Bill, aku punya kartu di sakuku. Ada lebih dari 13 juta di kartu itu. Apa? Benar-benar ada kartu. Apa katamu? 13 juta. Bill, ini uang hasil penjualan apartemen keluarga Ki. Ada lebih dari 13 juta di dalamnya. Bisakah kau membelikan beberapa baju untuk Kim Yun? Ngomong-ngomong soal apartemen, aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Uang ini tadinya milik keluarga kita. Yevan, kau datang di saat yang tepat. Yun Wei telah kabur dengan Yu Yu. Aku melihat mereka barusan. Mereka diculik oleh Kilei. Aku baru saja tahu. Bagaimana kau tahu? Akulah orang yang kau cari. Kau, selama bertahun-tahun ini, rencanaku. Kenapa Yunhai selalu selangkah lebih maju? Aku tak pernah menyangka orang dalamnya adalah kau. Kecelakaan mobil orang tua Yun Wei dulu. Dan ayahku yang dijebak kau juga terlibat. Aku tidak terlibat dalam 2 insiden itu. Tapi aku tahu, Yunhai yang mengotak-atikanya. Mobil orang tua Yun Wei. Bagaimana aku bisa mempercayaimu setelah kau melakukan ini? Tuan Su, aku tahu kau membenciku sekarang. Tapi ini bukan waktunya untuk membicarakan ini. Ku dengar dari Yuntin. Yun Wei dan Yu Yu diculik oleh Kilei. Dia akan menjual mereka di pegunungan. Perbankan otomatis. Ibu, kemana kau pergi? Perempuan ini mengambil uang hasil penjualan rumah kita. Dan aku transfer sisanya ke rekening kita. Bu, bagaimana bisa kau sebodoh ini? Ada apa? Kau pikir Yun Wei sebaik itu? Saat kau mengambil uang itu, lokasi kita terungkap. Dan kamera bank akan merekam orang yang mengambil uangnya. Apa yang harus kita lakukan? Aku sedang mengambilnya. Masuk ke mobil. Diam. Turun. Jongkok. Paham? Apa? Masih berharap kekasihmu akan datang dan menyelamatkanmu? Teriak. Lihat apakah ada yang menjawabmu. Halo? Kilei, jangan apa-apakan Yun Wei The dulu. film Kami was segera ke sana. translated and Apa? narrated by M. Omong Media. kosan, kirim alamatnya. Yun Wei belum boleh mati. Dia belum menandatangani perjanjian pengalihan saham. Oke, aku mengerti. Ada apa, Nat? Bu, jangan tanya. Ceritanya panjang. Mengemudi sejauh ini, membuatku lalar. Biarkan aku tidur sebentar. Dan kau bocah kecil. Diam. Tuan Su, aku baru saja memeriksa. Dari sini ke kota berikutnya. Semuanya tanah kosong. Tapi ada pabrik yang terbengkalai di tengahnya. Mereka mungkin menginap di sana malam ini. Mereka tak akan berani melewati jalan raya. Suruh orang-orang memblokir jalan nasional. Aku sudah memberitahu polisi. Jalannya diblokir. Yuri, dengarkan aku. Setelah ibu melepaskan talinya, kau pergi duluan. Tangganya di sana. Pelan-pelan. Pergi. Nak, ada orang lari. Cepat. Pergi. Diam. Hai G. Ini perjanjian pengalihan saham. Tanda tangani untukku. Sebaiknya kau tanda tangani. Kau tidak. Aku akan membuatmu berakhir seperti orang tuamu yang pecundang. Jasadnya pultakutu. Benar-benar kau. Ayahku adalah adikmu sendiri. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Kau. Memutus sumber keuangan kami. Dan memadamkan garis keturunan keluarga kami. Jika kau tidak tanda tangan hari ini, kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Masih sok berani, ya? Kalau bukan karenamu, mencuri semua sorotanku, akulah yang seharusnya menikahi King Yun. Kau ini. 9 tahun. Aku membesarkan anak ini selama 9 tahun. Dan kau menduakanku. Membuatku memakai topi hijau selama 9 tahun. Dengan putri Su King Yun. Sekarang kau enak sampai enakan. Menempel pada pria kaya. Om-om hidung belang. Apa kau tak seharusnya memberiku uang, As? Anak perempuan yang sudah menikah bagai air yang tumpah. Akulah putra tunggal orang tua itu. Kalau bukan karenamu, grup Yunding pasti sudah jadi milikku. Dasar sampah. Grup Yunding?
adalah hasil kerja keras kakakku seumur hidupnya. Kenapa harus jadi milikmu? Tanda tangani. Cepat tanda tangani. Tanda tangani sekarang. Tanda. Tanda tangani. Tanda tangani untukku. Tanda tangani atau mati. Tanda tangani. Berhenti. As. Apa Yunwei baik-baik saja? Yunting. Yunwei adik kandungmu sendiri. Aku tak menyangka kau sekejam ini. Kukira kau hanya iri padanya. Tapi sekarang kau menginginkan uang dan nyawanya kan? Yunhai. Kakek tahu semua yang kau lakukan. Semuanya. Jika kau masih ingin tetap di keluarga Yun, maka pergilah sekarang juga. Pergi. Dan kau perempuan tua. Kau menghasut putramu. Untuk melakukan semua hal biadab itu. Polisi tahu segalanya. Kalian berdua tunggu saja hukum menjerat kalian. Ayah, aku selebritas. Aku tak bisa ditangkap. Lakukan sesuatu. Kakek tua itu. Apa dia benar-benar memberimu properti itu? Tunggu saja kau. The film was translated and narrated by Kau. M Media. Dasar cowok cakep. Kau benar-benar menelepon polisi? Baiklah Yunwei. Kau tidak mau tanda tangan ya? Kalau begitu kita mati bersama. Yunwei. Jangan bergerak. Berhenti. Jangan mendekat. Yunwei. King Hyun. Tenanglah. Mundur. Yunwei. Lepaskan dia. Tenangkan dirimu. Yunwei. Nona Ye, akhirnya kau bangun. Chieosu untuk menyelamatkanmu. Menjadi seperti sayuran. King Hyun. Kenapa kau begitu bodoh? Aku sangat salah paham padamu, dan kau masih menyelamatkanku. Bangunlah, ku mohon. Jangan tinggalkan aku dan putri kita. King Hyun. Aku tahu kau bisa mendengarku. Dengarkan aku baik-baik. Aku akan selalu menjagamu. Sampai hari kau bangun. Bangunlah. 1065 hari kemudian. King Hyun. Apa kau tahu? Hari apa ini? Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita. Aku tahu kau lupa. Sejak hari, aku memasangkan cincin kawin ini di jarimu. Kau sudah berhutang padaku 3 hadiah ulang tahun pernikahan. Ayah, lihat. Aku dapat 100 lagi. Semua guru memujiku. Minggu depan liburan keluarga lagi. Kapan kau akan bangun? Dan ikut denganku. Baiklah. Jangan ganggu ayah. Biarkan dia istirahat. Kerjakan PR-mu. Oke. Suamiku. Kapan kau akan bangun? Aku sangat merindukanmu. Tolong, bergeraklah sedikit saja. King Hyun. Yunwei. Kau akhirnya bangun. Yunwei.
Aku terlambat.